Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Ngomong-ngomong, Xiaoyan, Anda belum menjawab pertanyaan saya tentang apakah Anda punya guru di benua Dodi dalam hal alkimia. Karena saya tidak ingin berbagi murid kesayangan saya dan orang lain. Meskipun benua Dodi tidak memiliki aturan satu guru dan satu murid, sebagai pemimpin klan obat, dia tidak ingin menjadi guru Xiaoyan dengan orang yang biasa-biasa saja. Jadi dia harus bertanya dengan jelas terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan kehilangan muka. Di bidang alkimia, saya Xiaoyan memiliki 2 guru. Satu di benua asal saya dan satu di benua Dodi. Xiaoyan menjawab dan hormat. Guru benua Dodi itu sulit dipahami dan sangat misterius, jadi saya tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Tetapi saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan pernah mempermalukan pemimpin Yo. Jadi pemimpin Yo dapat merasa tenang dalam hal ini. Hei, orang misterius. Pemimpin klan obat sedikit tidak senang. Namun ia kemudian berpikir, ada begitu banyak orang berbakat di dunia ini. Jika dia dapat melatih murid seperti Xiaoyan, tingkat alkiminya pasti tidak rendah. Selain itu, dari nada bicara Xiaoyan tampaknya dia tidak lebih buruk dari dirinya sendiri. Jadi dia mungkin juga akan melakukannya. Pemimpin klan obat mengangguk sedikit. Ya, itu sangat bagus. Ngomong-ngomong, di mana mantan guru Anda di benua asal Anda sekarang? Pemimpin klan obat menjadi tenang dan mengajukan pertanyaan lain dengan santai. Xiaoyan sedikit terkejut dan dia teringat Yalo. Matanya sedikit basah dan dia mengepalkan tinjunya dan menjawab. Guru saya masih di benua asal saya dan dia diperkirakan akan merobos ke Dodi. Oh, dia belum berhasil mencapai level Dodi. Tampaknya Anda lebih baik dari guru Anda. Tetapi dilihat dari penampilan Anda pasti sangat merindukan guru itu. Pemimpin klan obat memperhatikan ekspresi Xiaoyan dan bertanya dan penuh minat. Guru dan saya memiliki kasih sayang yang mendalam, seperti ayah dan anak. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa guru saya telah memberikan saya kehidupan kedua. Jadi bagaimana mungkin saya tidak merindukannya? Perasaan hangat mengalir dalam hati Xiaoyan. Dia memang orang baik hati yang tahu bagaimana cara bersyukur. Xiaoyan, siapa nama guru Anda? Pemimpin klan obat bertanya lagi dalam hatinya. Jika suatu saat nanti ia bertemu dengan guru dari murid kesayangannya, ia harus menjaganya semampunya dan menghiburnya atas didikan yang telah diberikannya kepada Xiaoyan. Kebetulan sekali, guru saya memiliki nama keluarga yang sama dengan pemimpin klan Yo. Dan klan tempat guru saya berasal di benua itu juga disebut klan obat. Tampaknya dia juga memiliki hubungan khusus dengan klan obat. Xiaoyan menjawab sambil terkekeh ringan seperti angin. Nama keluarga yang sama dari klan obat. Ketika pemimpin klan kedokteran mendengar ini, ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Cincinnya berkelebat dan sebuah buku yang memiliki warna kuning samar karena usianya muncul di tangannya. Sampul buku itu memiliki 4 karakter besar yang tertulis di atasnya. Silsilah klan obat. Pemimpin klan itu membalik bagian belakang buku itu ke atas dan langsung membuka halaman terakhir, membacanya baris demi baris, tapi ekspresinya menjadi semakin menarik. Saya tidak percaya bahwa seorang bocah kecil yang baru saja merobos ke tingkat doseng benar-benar dapat melatih seorang alkemis bintang 6 dengan kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Meskipun hal itu tidak lagi menjadi masalah setelah tiba di benua Dodi, seseorang masih harus bergantung pada fondasi kokoh yang telah diletakkan sebelumnya. Tampaknya Anda sebagai seorang guru memiliki cukup banyak keterampilan dan visi. Pemimpin klan obat sibuk mendesah di sana, meninggalkan Xiaoyan dan kelompoknya. Sehingga Xiaoyan dan yang lainnya bingung. Mereka mengikuti tatapan pemimpin klan obat dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dan ekspresi mereka sama menariknya dengan wajah lama pemimpin klan obat. Kemudian mereka melihat kata Yao Chen dengan jelas pada silsilah klan obat. Tetapi warnanya agak kusam dan sedikit kilonya hampir tidak terlihat. Ini, Xiaoyan menunjuk nama Yan Lo.
Dadanya terangkat. Mungkinkah guru juga dari klan obat dari benua Dodi? Ketika kata-kata ini diucapkan, bahkan Jenny dan Erming, Zijing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan klan obat. Namun pemimpin klan obat tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Tampak sedikit terkejut dan sedikit kecewa. Dia menarik janggutnya dan berpikir sejenak sebelum ekspresinya berangsur-angsur menjadi senang. Xiaoyan, apa yang Anda katakan? Saat itulah baru dia bereaksi dan bertanya. Sambil memegang ujung bajunya dengan gugup menggunakan tangan kirinya, Xiaoyan menunjuk nama Yanlo dengan tangan kanannya. Dengan sedikit kebingungan di matanya. Ketika Anda datang ke benua Dodi, apakah orang-orang dari klan Xiao ada di sana untuk menyambut Anda? Pemimpin klan obat bertanya alih-alih menjawab. Jadi Xiaoyan mengangguk. Ya, benua Dodi merupakan tempat tertinggal di antara banyak benua di bawahnya. Dan dapat juga dianggap sebagai markas besar. Cabang-cabang berbagai ras tersebar di berbagai benua. Setelah menerobos benua Dodi, mereka akan sampai di benua Dodi, yang dapat dikatakan sebagai tempat kembali ke tempat asal. Pemimpin klan obat melanjutkan. Namun setiap klan memiliki cara yang berbeda untuk merasakan cabang-cabangnya. Bagi banyak klan, hanya ketika orang-orang dari cabang-cabang tersebut berhasil mencapai tingkat Dodi, nama mereka akan ditampilkan di pohon keluarga. Namun klan pengobatan kami adalah klan kuno dan metode penginderaan kami unik. Selama anggota klan dipromosikan ke tingkat doseng, dia akan ditampilkan di pohon keluarga, tetapi warnanya akan sedikit lebih gelap. Hanya ketika dia mencapai tingkat Dodi, namanya akan menyala. Dan klan pengobatan kami akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Jadi begitu. Xiaoyan tiba-tiba menyadarinya, sementara Jenny dan yang lainnya hanya mengangguk kecil tanda setuju. Ah, kalian semua tahu itu. Melihat Jenny, Jiying dan yang lainnya memiliki ekspresi yang dianggap biasa saja, Xiaoyan tak berdaya dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang akal sehat ini. Dia memang seperti ini. Selain berkultivasi, dia tidak peduli dengan hal lain. Jenny tersenyum tipis pada pemimpin klan obat, yang alisnya terangkat pada sudut yang luar biasa. Anda bisa melihatnya. Pemimpin klan obat mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan merasakan hal yang sama. Xiaoyan merentangkan tangannya, mengangkat bahu tanda berkomentar, dan mengecilkan lehernya karena cemas. Saya tidak percaya, saya benar-benar tidak percaya. Pemimpin klan obat tidak menyadari tatapan Xiaoyan yang penuh semangat untuk mencari obat. Dia sedikit mengernyit dan mendesah. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah murid yang diterima oleh seseorang dari cabang klan obat saya. Jadi dalam hal ini akan sulit bagi saya untuk menerima Anda sebagai murid pribadi saya. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan obat, Xiaoyan yang sangat ingin mencari obat tiba-tiba merasa gugup. Jenny dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Jika Xiaoyan tidak bisa menjadi murid dari pemimpin klan obat, akan sulit baginya untuk mendapatkan pil pembaharuan jiwa penentang surga. Tapi tidak apa-apa, saya akan menerima Anda sebagai murid saya terlebih dahulu. Saat guru Anda datang, saya akan memberinya hadiah atas kontribusinya dalam menerima murid. Lalu saya menerimanya sebagai murid saya. Dengan begitu semuanya akan berjalan lancar. Pemimpin klan obat tampaknya berbicara dengan Xiaoyan, tetapi juga tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, kepuasan dirinya terlihat jelas dalam kata-katanya, dan dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Tapi gagasan ini membuat Jenny dan yang lainnya sangat berkeringat dingin. Sungguh menakjubkan bahwa pemimpin klan obat dapat memunculkan ide cemerlang seperti itu. Namun Jenny juga merasa lega dengan kebaikan hati pemimpin klan obat terhadap Xiaoyan. Karena memiliki hubungan yang begitu dekat dengan klan obat akan sangat membantu masa depan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak banyak berpikir. Melihat pemimpin klan obat tidak menyebutkan kapan dia akan memberinya pil pembaruan jiwa penentang surga, dia menjadi cemas dengan keringat di seluruh wajahnya. Dan matanya menjadi lebih memohon saat dia menatap pemimpin klan obat. Anak kecil, lihatlah betapa cemasnya dirimu.
Setelah Anda memanggil saya guru, apakah Anda masih khawatir saya tidak akan membawa Anda mengambil obat? Pemimpin klan obat mabuk dengan dirinya sendiri ketika dia melihat Soyen memiliki ekspresi menyedihkan, tetapi bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun pujian atas ide cemerlangnya. Dia langsung merasa bosan dan sangat tidak senang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Panggil saya Tuan sekarang. Setidaknya Anda ingin saya memanggil guru. Anda harus meminta pendapatnya, kan? Melihat ketidaksenangan di wajah pemimpin klan obat, Soyen berkata dengan bibir atas yang kaku. Kentut! Merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk saya menerima Yo Chen sebagai murid saya dalam kapasitas sebagai seorang lelaki tua. Lagi pula, dia telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk memintanya menjadi murid saya. Apakah mungkin dia bisa menolak? Tolong hubungi saya segera agar saya dapat membawa Anda untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya, karena obat ini tidak mudah didapat. Pemimpin klan obat mendesak. Meski kata-kata pemimpin klan obat terdengar kasar, Soyen harus mengakui bahwa kata-kata itu sangat masuk akal. Terlebih lagi begitu Yolo berhasil menembus alam Dodi dan tiba di benua Dodi. Jika dia bisa menjadi murid langsung dari pemimpin klan obat, maka masa depannya tidak akan terbatas, yang juga merupakan sesuatu yang membuat Soyen senang untuk melihatnya. Jadi Soyen tidak lagi menolak dan membungkuk hormat. Soyen memberi hormat kepada Tuan. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya sebelumnya. Oke. Para tetua klan obat senang memiliki murid yang saleh, yang merupakan alkemis tingkat 6 dan memiliki kekuatan jiwa puncak alam kekaisaran. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin saya katakan pada Anda, dan saya harap Anda siap secara mental. Melihat situasi sudah diputuskan, ketakutan pemimpin klan obat bahwa Soyen akan menarik kembali kata-katanya akhirnya menghilang, dan ekspresi kemenangan muncul di sudut mulutnya. Alasan mengapa masalah ini disembunyikan adalah karena mereka khawatir Soyen tidak akan menjadi muridnya. Sekarang, setelah dia memiliki hubungan dengan Yo Chen, tidak akan ada perubahan besar. Selama Soyen tidak salah paham bahwa dia telah menipunya, pikir pemimpin klan Yo. Tuan, silakan bicara jika ada yang ingin Anda sampaikan. Soyen sedikit bingung dan merasa agak gelisah di hatinya, seolah-olah ada beberapa pertanda buruk. Pil pembaruan jiwa yang menentang surga di mata orang luar merupakan ramuan ajaib dari benua Dodi yang maha kuasa. Padahal hal ini tidak benar. Pil ini hanya memiliki kemungkinan tertentu untuk bangkit kembali. Ekspresi pemimpin klan obat menjadi serius, dan dia menatap Soyen dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Apa? Benar saja, saat Soyen mendengar ini, dia sangat marah dan menatap pemimpin klan Yo dengan mata dingin. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Pemimpin klan obat pasti telah menyembunyikan kebenaran karena dia sangat mencintai bakat. Tetapi apapun yang terjadi, kesediaannya untuk memberikan pil pembaruan jiwa penentang surga kepadanya sudah cukup untuk membuktikan ketulusannya. Zeni segera memahami kekhawatiran pemimpin klan obat, sedikit mengernyit dan segera berbicara untuk membujuknya. Nona Zeni benar-benar berbakat dan bijaksana. Anda bahkan menebak apa yang sedang saya pikirkan. Sambil berbicara, dia melirik Zeni dari sudut matanya. Bahkan pemimpin klan obat tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kekaguman di matanya. Lalu dia menatap Soyen dan berkata perlahan, sejujurnya, saya tidak mengatakannya sebelumnya karena saya khawatir Anda terlalu impulsif. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda. Hal yang bertentangan dengan kehendak surga dan takdir ini bertentangan dengan kehendak langit. Jika ada kemungkinan 100% pil bekerja, di mana kehendak surga? Mengapa Kaisar Do harus khawatir dengan bencana takdir? Dua pertanyaan berturut-turut itu seperti suara guntur yang membuat Soyen terdiam. Soyen tertegun dan kuku yang mencengkram telapak tangannya sedikit mengendur. Setelah sedikit tenang, dia harus mengakui bahwa kata-kata pemimpin klan obat adalah kebenaran tertinggi. Terlebih lagi, Soyen dapat sepenuhnya merasakan simpati yang dimiliki pemimpin klan obat terhadap bakatnya, sehingga amarahnya pun mereda. Saya menaruh harapan terlalu tinggi. Tuan, tolong beritahu saya seberapa besar peluang pil pembaruan jiwa penentang surga ini. Karena ini adalah pil terkenal di benua Dodi.
peluangnya pasti tidak terlalu rendah kan? Setelah Soyeon terbangun, hatinya terasa berat dan dia bertanya kepada pemimpin klan obat dengan secercah harapan. Obat ini disebut nitian, jadi khasiatnya secara alami menakjubkan. Bagi Dodi yang meninggal dalam waktu 1 tahun dan jiwanya tidak rusak, peluang kebangkitannya ada 70%. Setelah 10 tahun hanya 50%. Pemimpin klan obat berkata dengan nada serius dan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit kebanggaan dalam suaranya. Obat kebangkitan ini hampir tidak pernah terdengar di benua Dodi, belum lagi kemungkinannya lebih dari 50%. Bagaimana dengan jiwa-jiwa sisa yang telah berada di sana selama bertahun-tahun? Soyeon bertanya dengan gugup, jantungnya berdebar kencang. Ini belum dicoba. Pemimpin klan obat menggaruk dahinya dan berkata kepada Soyeon dengan sedikit enggan. Saya memperkirakan ada 20% kemungkinan keberhasilan. 20%? Tidak hanya Soyeon tetapi semua orang termasuk Jenny tercengang. Kemungkinan hanya 20% benar-benar agak mengada-ngada. Soyeon menelan ludah beberapa kali dengan susah payah. Suara jangkunnya yang meluncur turun ke tenggorokannya terdengar sangat pahit. Keraguan di matanya semakin tebal seperti kabut musim gugur. Dia bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar tanpa menyerah. Hanya 20%? Apakah tidak ada cara untuk meningkatkan peluangnya sedikit lagi? Yang tertinggi hanya 20%. Bagaimanapun itu adalah jiwa yang tersisa dan telah terluka parah. Pemimpin klan obat menghela nafas dalam-dalam. Tidak tega melihat Soyeon begitu tertekan dan berkata untuk menghiburnya. Namun tidak peduli seberapa besar kemungkinannya, itu semua hanyalah pertaruhan keberuntungan. Sekalipun peluangnya 10%, keberhasilan tetaplah keberhasilan. Sekalipun peluangnya 90%, kegagalan bukanlah apa-apa. Siklus nasib hanyalah salah satu takdir. Apa yang dikatakan pemimpin klan obat itu benar adanya. Tuan Muda Sio tidak perlu begitu tertekan. Sebaiknya dia mencobanya. Leluhur Anda mengorbankan diri mereka untuk orang lain. Dan kebajikan mereka pasti akan mampu mengguncang surga. Dan orang lain akan mendapatkan keberuntungan. Jenny menghibur Soyeon dengan suara lembut. Apa yang dikatakan Tuan dan Saudari Jenny masuk akal. Dan saya bersedia mengambil resiko dan percaya bahwa leluhur akan dapat dibangkitkan dalam satu gerakan. Dan menyaksikan kemakmuran klan Sio selama ribuan tahun. Bagaimanapun hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Sebelumnya, Soyeon hampir putus asa dalam hal meneruskan jiwa leluhurnya. Sekarang, lebih baik memiliki harapan daripada tidak memiliki harapan. Dan Soyeon juga mengetahuinya dan secara bertahap menunjukkan tekadnya. Anda layak menjadi murid saya yang baik. Pemimpin klan obat memuji karakter Soyeon dan menambahkan. Awalnya obat ini memiliki keterbatasan, tetapi saya rasa itu tidak akan berpengaruh apapun pada Anda. Mendengar itu, semua orang sangat bingung dan berpikir bahwa lelaki tua pemimpin klan obat benar-benar keterlaluan, karena dia tidak pernah selesai berbicara tentang semuanya sekaligus. Mungkinkah dia terlalu banyak bicara saat sudah tua? Artinya, meskipun obat ini dapat memperpanjang hidup dan jiwa, obat ini hanya dapat digunakan untuk mereka yang berada di bawah Dodi bintang 8. Dan jika saya tidak salah, pasti tidak ada Dodi bintang 8 di antara orang-orang klan Sio. Pemimpin klan obat berkata begitu saja, lalu melirik semua orang yang tercengang dan melanjutkan. Apakah menurut Anda ini tampak sedikit tidak berguna? Apakah Anda merasa ini benar-benar berbeda dari legenda dan Anda merasa sangat kecewa? Semua orang mengangguk seperti anak ayam yang mematok nasi, tampak kebingungan. Agak mengecewakan bahwa ramuan pembaruan jiwa yang legendaris ini tidak efektif melawan Kaisar Do di puncak. Ketika saya menjadi pemimpin klan dan mengambil alih ramuan itu untuk pertama kalinya, saya juga punya ide yang sama dengan Anda. Pemimpin klan obat tertawa. Tetapi ada alasan mengapa obat ini memiliki nama yang begitu mendominasi. Pertama, pembagian Dodi dibagi menjadi 5 bintang sebagai satu garis pemisah dan 8 bintang sebagai garis pemisah lainnya.
Ketika seseorang mencapai Dodi bintang 8, dia adalah orang yang benar-benar kuat di benua Dodi. Meskipun dia mungkin tidak dapat bertindak gegabah, dia masih dapat mendominasi dunia. Kekuatan penghancur makhluk kuat itu telah melampaui kemampuan pemulihan diri langit dan bumi. Jika Dodi seperti itu dapat dibangkitkan dari kematian, maka benua Dodi akan hancur berkali-kali selama puluhan ribu tahun terakhir. Ini mungkin bentuk lain dari pembatasan aturan langit dan bumi. Selain itu, obat ini terutama ditunjukkan untuk para jenius yang tak tertandingi di antara banyak ras. Kebangkitan para jenius adalah berkah bagi setiap ras, tetapi pertumbuhan para jenius tidak dapat dipisahkan dari cobaan hidup dan mati. Sepanjang sejarah, berapa banyak orang jenius yang tiada tara yang telah meninggal dalam perjalanan menuju pertumbuhan. Jadi pikirkanlah, apakah obat ini benar-benar bertentangan dengan kehendak surga? Jelas, ramuan yang menyelamatkan jenius adalah harapan semua klan, dan secara alami itu adalah obat yang menentang surga. Selain itu, tidak ada obat untuk kebangkitan di benua Dodi sejak bencana kuno. Jadi obat ini pantas disebut menentang surga. Sebagai seorang alkemis, Xiaoyan secara alami lebih mudah memahami prinsip tersebut daripada yang lain. Dia segera menyadarinya, tetapi kemudian menghela nafas. Hanya saja ini terlalu jauh dari harapan saya, karena leluhur saya bahkan belum mencapai Dodi, apalagi Dodi bintang 8. Apa? Kali ini giliran pemimpin klan obat yang terkejut. Itu semua salah saya karena tidak memberitahu Tuan terlebih dahulu, menyebabkan Tuan mengira bahwa dia adalah anggota klan Xiu dari benua Dodi. Xiaoyan berkata sambil tersenyum kecut. Leluhur yang ingin dibangkitkan Xiaoyan adalah leluhur dari benua asal saya dan sekarang dia hanyalah seorang doseng. Xiaoyan menjawab dan jujur. Pemimpin klan obat itu seakan-akan mendengar suatu rahasia besar. Dia menatap Xiaoyan dengan seksama. Otot-otot wajahnya tampak seperti telah kaku selama bertahun-tahun. Matanya bahkan tidak berkedip. Membuat Xiaoyan dan yang lainnya merasa gelisah. Mungkinkah ramuan ini tidak manjur bagi mereka yang levelnya di bawah Dodi? Tepat saat dahi Xiaoyan dipenuhi keringat, pemimpin klan obat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan, Anda benar-benar orang yang diberkati. Anda tahu, pil ini hanya memiliki peluang 70% untuk menghidupkan kembali Dodi. Tetapi bagi mereka yang berada di bawah Dodi, peluangnya hampir 100%. Meskipun leluhur Anda hanyalah jiwa yang tersisa, saya berani menyimpulkan bahwa setidaknya ada peluang keberhasilan sebesar 80%. Mendengar itu, Xiaoyan begitu gembira hingga bibirnya bergetar karena kegembiraan. Tentu saja, tidakkah Anda pikirkan tentang perbedaan energi yang dibutuhkan antara seorang doseng dan seorang Dodi? Bahkan membangkitkan seorang kaisar Dodi bukanlah masalah, apalagi seorang doseng biasa. Pemimpin obat berkata seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Namun semua orang menghela nafas lega dan semua kerja keras selama ini sirna tertiup angin. Terima kasih Tuan, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda di dalam hatinya. Xiaoyan membungkuk dalam-dalam dan simpul di hatinya dipenuhnya terlepas. Sambil menatap langit, Xiaoyan merasa langit menjadi lebih biru dan anginnya lebih sejuk. Bahkan rumput rapuh di bawah kakinya tampak begitu lembut dan imut. Saya sangat bahagia. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas dan memeluk Nan Erming dengan erat. Keduanya tertawa terbahak-bahak sambil saling memandang. Tuan muda Xiu seharusnya tidak menyesal sekarang. Jenny memegang pipinya dengan tangan gioknya dan diam-diam merasakan kegembiraan Xiaoyan bersama Ji Ying dengan senyum tipis di bibirnya. Anak malang, rupanya dia sudah lama memendam perasaan ini dan jarang sekali dia akhirnya melepaskannya hari ini. Pemimpin klan obat tertegun sejenak lalu mengusap jenggotnya, tidak ingin mengganggu pemandangan ini. Setelah sekian lama, Xiaoyan tampak terbangun dari mimpi. Dia memutar lehernya yang mati rasa dan berkata kepada pemimpin klan obat yang menunggu di samping. Maaf, saya sedikit kehilangan ketenangannya. Tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu cepat senang. Ada satu hal lagi. Obat ini terlalu kuat untuk seorang doseng. Saya khawatir leluhur Anda tidak akan sanggup menahannya. Kata pemimpin klan obat dengan ringan.
Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Xiuyan dengan serius. Persyaratan untuk obat ini benar-benar sangat tinggi. Senyum Xiuyan langsung membeku di sudut mulutnya dan dia bertanya dengan sedikit ragu dan tidak yakin. Karena pemimpin Yu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia pasti yakin akan hal itu kan? Yani menantang pemimpin klan obat. Matanya yang berair sepertinya telah menangkap sesuatu, tetapi sedikit jenaka. Nona Jenny, saya sungguh tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Pemimpin klan obat tertawa. Perlu ramuan obat untuk menetralkannya. Saya sudah punya resepnya, tetapi saya hanya kekurangan satu bahan. Tuan membuat saya takut. Xiuyan tertegun sejenak sebelum perlahan tersadar. Bolehkah saya bertanya jenis tanaman obat apa itu? Dan saya akan segera pergi mencarinya. Nama bahan obat ini mirip dengan rumput mimpi dan karakteristiknya sangat jelas. Ketiga buahnya saling terhubung dan ketujuh daunnya berdekatan satu sama lain. Selama Anda melihatnya, Anda dapat mengenalinya sekilas. Namun obat bahan ini tidak mudah ditemukan. Sejauh yang saya ketahui, hutan Jusi di alam fantasi adalah tempat yang paling banyak menghasilkan bahan obat ini. Setiap kali seseorang keluar dari sana, mereka akan membawa banyak obat ini. Akan tetapi, interval antara pembukaan ilusi ini terlalu lama, sehingga konsumsi bahan obat ini jauh tertinggal dari pengumpulannya, sehingga mengakibatkan kelangkaannya. Pemimpin klan obat mengingat dan berkata perlahan. Dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa perubahan di benua Dodi, ilusi ini telah bereaksi lebih awal dan diperkirakan akan segera terbuka. Ini hanyalah berkah Anda. Jadi Anda dapat masuk dan mendapatkan beberapa pengalaman, lalu mengumpulkannya sesuka hati. Mengumpulkan sesuka hati? Apakah ilusi ini tidak berbahaya? Tuan, Anda berbicara begitu mudahnya, seolah-olah Anda sedang berkunjung. Tempat macam apa itu? Xiuyan menarik sudut mulutnya, merasa bahwa kata-kata pemimpin klan obat sedikit menegangkan. Pemimpin klan obat berkata dengan ekspresi tidak setuju. Tempat itu terus terang saja adalah tempat bagi orang-orang kuat yang untuk berlatih. Tetapi itu terbatas di bawah mereka yang berada di bawah Dodi bintang 5. Setelah ilusi itu terbuka, akan banyak sekali talenta muda dari benua Dodi mengalir ke dalamnya. Selain menghadapi monster, mereka juga harus menghadapi pembunuhan tanpa henti di antara mereka. Untuk tumbuh pesat dalam ujian darah dan api, agar akhirnya bisa bertahan hidup dan mendapatkan ganjaran yang melimpah, serta tumbuh menjadi orang yang paling berkuasa di level yang sama. Inilah tujuan terpenting dari keberadaan ilusi ini. Pemimpin klan obat terus berbicara dengan tenang, tetapi Xiuyan yang mendengarkannya merasa gembira. Para talenta muda dari seluruh benua Dodi. Ya Tuhan, benua Dodi penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan ada banyak orang kuat. Jadi ilusi ini bukan lelucon. Memikirkan hal ini, Xiuyan tidak bisa menahan keringat dingin yang bercucuran karena dia sudah lama merasa bahwa kata-katanya gurunya tidak dapat diandalkan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata itu akan begitu tidak dapat diandalkan. Seperti kata pepatah, setiap generasi memiliki bakatnya sendiri, dan Xiuyan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai ras di benua Dodi. Bahkan tidak mengetahui kekuatan masing-masing ras. Jadi dia tidak dapat mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Terlebih lagi, Xiuyan telah bertarung mati-matian dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua Dodi, dan bisa saja terbunuh jika dia tidak berhati-hati dalam pertarungan jarak dekat itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Xiuyan tidak dapat mengerti bagaimana gurunya bisa membiarkan dia masuki ilusi yang berbahaya itu dengan begitu saja. Seolah-olah dia telah melemparkan seekor serigala ke dalam kawanan domba. Saya mendengar bahwa jika orang yang lebih lemah memasuki ilusi itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Nan Erming, Jiying, dan yang lainnya semua tahu tentang ilusi ini. Terakhir kali ilusi itu terbuka, mereka hanya berada di level bintang 4 tahap akhir dan tidak berani masuki dan mati. Sekarang,
Mendengar pemimpin klan obat mendorong Xiaoyan untuk menunggu ilusi terbuka sebelum masuk, telapak tangannya berkeringat. Bahkan jantung Jenny semakin berdebar kencang, hampir mencapai tenggorokannya. Dia sangat jelas tentang betapa berbahayanya ilusi itu. Meskipun dia belum pernah masuk ke dalamnya, dia sangat mengenalnya mengingat statusnya. Karena itu benar-benar tempat yang putus asa bagi Do di puncak bintang 4 untuk dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 5. Pertarungan berdarah antara ribuan orang dapat dibayangkan dengan jari kaki seseorang. Bahkan orang sekuat Xiaoyan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan dalam pertempuran melawan para jenius. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang promosi ke Do di bintang 5. Jadi seharusnya tidak perlu pergi ke ilusi itu untuk mempertaruhkan nyawanya. Saya benar-benar tidak tahu apakah ilusi ini buatan manusia atau alami. Itu adalah eksistensi yang dapat menghilangkan jumlah Dodi. Jiying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Konon katanya tempat ini didirikan oleh para petarung abadi di masa itu. Tidak ada yang tahu asal muasalnya. Kita hanya tahu tempat ini sudah ada sejak bencana kuno. Pemimpin klan obat mengerutkan kening, tampak tidak puas dengan ekspresi beberapa orang. Dia melotot ke arah Xiaoyan dan berkata, "Jika Anda takut mati, tentu saja Anda tidak perlu pergi." Lalu dia melanjutkan, "Mengingat kembali hari-hari itu, saat saya masuk, saya menghajar banyak orang kuat hingga babak belur hanya dengan sebatang tongkat. Dan dalam sekejap mata, saya mengukuhkan reputasi saya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Anda adalah murid saya, jadi Anda seharusnya tidak seburuk itu. Jika Anda takut mati dan tidak berani pergi, saya akan memandang rendah Anda dari lubuk hati saya dan berpikir bahwa saya buta karena menerima murid seperti Anda. Kalau begitu, luangkan waktu saja untuk mencari bahan obat itu." Saya katakan guru, semangat dan ambisi yang Anda miliki saat itu tidak dapat dibandingkan dengan saya. Kulit kepala Xiaoyan mati rasa saat mendengar ini. Ternyata tuannya melihatnya sebagai bayangannya sendiri. Dia langsung bingung apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun ini masalah hidup dan mati. Dan sudah jelas dikatakan bahwa mereka masuk untuk mencari bahan obat. Jadi bagaimana bisa di mulut guru ini muncul niat untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri? Mendengar kata-kata Xiaoyan yang tidak percaya diri dan melihat ekspresi khawatir Jenny dan yang lainnya, pemimpin klan obat menatap Xiaoyan dengan setengah tersenyum. "Leluhur harimau tidak akan memiliki cucu anjing. Saya sudah menguji kekuatan Anda sebelumnya. Jika Anda menekan kekuatan saya hingga level bintang 4 akhir tadi, dengan kemampuan bertarung Anda yang entah dari mana Anda dapatkan, saya pasti bukan lawan Anda. Jadi saya sangat percaya pada Anda." Tanpa menunggu Xiaoyan menjawab, pemimpin klan obat berkata lagi, "Dan ini terkait dengan apakah leluhur Anda dapat dibangkitkan. Apakah menurut Anda dapat bersembunyi darinya?" Kata-kata pemimpin klan obat menghalangi semua pilihan Xiaoyan, sehingga Xiaoyan tidak punya pilihan selain menerimanya dengan senyum tak berdaya. Namun evaluasi dari pemimpin klan obat membuat Xiaoyan merasa lebih tenang, dan dia bahkan merasakan sedikit keinginan berperang di dalam hatinya. Bagaimanapun pria mana yang tidak tergoda menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Terlebih lagi, di antara mereka yang berada di level yang sama, Xiaoyan yakin hanya sedikit yang dapat menjadi tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jadi, latihan keras selama puluhan tahun akhirnya akan berguna. Dan Xiaoyan bahkan merasakan antisipasi pada saat ini. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.